kita semua sekolahnya di Amerika, itu memungkinkan sekali buat kita itu untuk bisa kerja di US. Misalkan di US itu nggak ada yang namanya kayak right or wrong answer gitu. Plus point juga dari sekolah di US yang nggak ada di negara lain adalah UC, Diablo Valley College itu adalah penyumbang students paling banyak ke UC Berkeley semenjak tahun 1990-an. Ya, kalau misalnya di Indonesia, mereka beranggapan bahwa community college itu di bawahnya university, which is to a certain extent it's true. Hai teman-teman, kembali lagi di Talk the Talk bersama aku Valerie. Kali ini sama seperti biasanya kita bakal ngomongin informasi mengenai kuliah di luar negeri. Secara khusus nih, kali ini kita bakal bahas soal USA. Teman-teman pasti udah tahu dong kalau USA itu adalah salah satu tujuan kuliah paling favorit untuk mahasiswa internasional. Tapi tahu nggak sih kalau di USA, pilihannya itu nggak cuma university, ada yang namanya community college. Penasaran dong pastinya? Yuk kita langsung ngomong sama special guest kita. Let's go! Hai Dixon, Halo. apa kabar nih? Baik, salam kenal ya. Salam kenal. Gimana kesibukan apa nih di awal tahun? Di awal tahun banyak banget sih event-event recruitment sih buat anak-anak Indo yang mau sekolah ke US. Oke, pas banget nih teman-teman. Mumpung di awal tahun kan pasti banyak anak-anak yang resolusinya mungkin kuliah di US ya. As we know, US kan salah satu tujuan studi favorit ya untuk mahasiswa internasional. Betul. Dan aku dengar-dengar Dixon juga dulu kuliahnya di USA. Mungkin bisa jelasin nggak sih kenapa sih akhirnya memilih kuliah di USA? Oke, mungkin salah satu banyak banget alasannya ya. Tapi mungkin salah satu yang paling biasa student dan juga saya awal mau sekolah ke US itu pastinya adalah pingin kerja di sana ya nantinya. Jadi kebanyakan student itu yang sekolah ke sana, mereka itu pingin mencari pekerjaan di multinational company yang ada di US sana. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti kayak Microsoft, Apple, dan lain-lainnya. Nah, enaknya kalau misalkan kita semua sekolahnya di Amerika, itu memungkinkan sekali buat kita itu untuk bisa kerja di US itu. Jadi setelah kita menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, kita itu bisa mendapatkan namanya OPT, itu izin kerja sebetulnya. Itu salah satunya reasonnya. Dan reason keduanya adalah pastinya kita mau ke tempat yang beda banget ya environment-nya dengan di Indonesia ataupun Asia in general ya. Dan itu beda sekali sih di sana, very diverse soalnya. Oke. Tadi kan benefitnya berarti banyak banget ya, tapi apa sih sebenarnya yang one benefit atau mungkin hal yang unggul di USA that you can't find in any other countries? Oke, ini bagus banget nih questionnya. Jadi banyak banget orang yang misalkan membanding-bandingkan US mungkin dengan negara Western countries lainnya. Jadi banyak banget membandingkan dengan Aussie, Inggris, dan lain-lainnya. Sebetulnya in terms of the education, aku mungkin bisa bilang bahwa negara-negara lain pun maupun Indonesia itu nggak kalah jauh bagusnya sebetulnya. Tapi yang membedakan US dengan negara lain itu sebetulnya adalah in the US itu kita very diverse sekali ya. Jadinya, jadi kalau misalnya kita sekolah ke US, kita itu bukan hanya mendapatkan knowledge, education tentang major yang student akan ambil aja, tapi mereka bisa mendapatkan itu semua, plus ditambah lagi adalah mindset-nya jadi lebih terbuka. Kenapa? Karena mereka bisa belajar tentang other people's culture juga, karena semua US is a melting pot ya, jadi semua tipe orang itu adanya di US, jadi seperti itu mungkin. Gitu. Exciting banget ya pas didengar tuh, udah benefitnya banyak, keunggulannya banyak sekali US sebagai negara tujuan studi. Tapi kan sebagai mahasiswa nanti saat mengalami atau belajar di sana pasti pengalamannya berbeda-beda ya. Betul. Nah kalau Dixon sendiri nih sebagai mahasiswa Indonesia, boleh jelasin nggak mungkin sedikit aja experience-nya sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di US tuh seperti apa sih? Mungkin bisa jelasin ke teman-teman nih yang pada kepo-kepo nih pasti nih. Mungkin lebih ke arah environment-nya sih. Soalnya kalau misalkan tentang education-nya, ya kurang lebih sama kayak kita sekolah di uni di Indo sih. Pasti biasanya ada lecture. Tapi kalau misalkan sekolah di US, mereka itu lebih mengutamakan yang namanya kayak discussion. Jadi kalau misalkan di US itu nggak ada yang namanya kayak right or wrong answer gitu. Jadi misalkan satu pas satu itu kan biasanya dua. Nah, asalkan kita bisa kasih tahu ke profesor bukan dua, itu kita yang penting kita bisa kasih tahu reasonable reasonnya kenapa itu
itu sih sebetulnya. Ya sebetulnya kalau misalnya sekolah sih kurang lebih sama kayak di Indo, dan proses adaptasinya pun juga kurang lebih sama aja sih sebetulnya. Gampang sekali, yang penting ada environment-nya mendukung aja. Oke, Seperti itu. tapi memang berarti kalau walaupun proses belajarnya mungkin mirip, tapi memang ada challenges-nya ya, kayak Betul. ditantang untuk berargumentasi, untuk punya Betul, pemikiran itu sendiri. betul sekali. Yeah, that's really really cool. Betul. Nah, aku juga penasaran nih, dan aku yakin nih pasti teman-teman yang nonton juga banyak yang penasaran. Kenapa sih kalau terkait durasi kuliah nih? Kenapa sih di US sendiri itu tuh 4 tahun durasi kuliahnya? Oke, ini banyak banget ya biasanya ditanyain ke aku juga ya. 4 tahun memang kita lebih lama ya sekolah di US itu dibandingkan dengan negara lain. Tapi yang perlu student ketahui itu adalah kalau misalnya kita belajar di US, kita bukan cuman belajar tentang kita punya major aja, tapi kita mesti ngambil kelas-kelas yang namanya general education. Kenapa kayak begitu? Karena general education itu government sana itu kepingin semua students yang sekolahnya di US bukan hanya mendapatkan knowledge tentang dia punya specific major aja, tapi mereka juga kepingin semua students yang datang ke US itu bisa mendapatkan basic knowledge in other fields juga kayak gitu. Ini kenapa itu sangat penting sekali. Dan sebetulnya aku rasa ini salah satu plus point juga dari sekolah di US yang nggak ada di negara lain adalah dengan adanya general education ini, students bisa lebih terbuka juga. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata ada kelas-kelas seperti ini. Yang di Indonesia pastinya nggak ada kayak gitu. Dan juga enaknya adalah mereka juga boleh ganti-ganti kelas ataupun ganti-ganti major as long itu within the first year. Kayak gitu. So, menurut aku kayak the justification untuk duration-nya itu sangat tepat ya. Maksudnya banyak banget yang akan didapat dengan dalam durasi 4 tahun itu, banyak sekali benefit yang akan didapat sebagai mahasiswa internasional yang belajar di US ya. Nah, aku ada bocoran nih. Katanya Dixon gak cuma belajar di US, tapi secara khusus memilih di Diablo Valley College di divisi. Itu kan di California, if I'm not mistaken ya. Boleh jelasin gak sih kenapa sih milihnya itu kuliah di California? Why specifically? Dan kenapa di Diablo Valley College? Maksudnya benefitnya itu apa sih yang akan didapat? Oke, mungkin kalau pertama-tama adalah California. Kenapa California? Karena itu yang biasa mahasiswa Indonesia umumnya banyak yang kesana ya. Jadi mungkin lebih gampang sebagai kita mahasiswa Indonesia yang pergi ke negara luar yang sangat jauh sekali untuk beradaptasi. Jadi sebetulnya kalau California itu lebih gampang adaptasinya aja sih. Jadi kayak makanan, semuanya, living style juga kayak kurang lebih sama kayak di Indonesia lah seperti itu. Nah mungkin kalau untuk yang Diablo Valley College specifically, itu karena pertama, the first reason itu mereka adalah community college yang transfer rate-nya paling tinggi di satu California. Yang kedua adalah divisi Diablo Valley College itu adalah penyumbang students paling banyak ke UC Berkeley semenjak tahun 1990-an. Jadi bahkan sebetulnya sampai detik ini kita ngobrol itu tidak ada satu institusi pun yang bisa ngalahin divisi kalau student mau masuk ke UC Berkeley. Ini kenapa? This is part of the reason juga, termasuk aku dulu masuk ke divisi. Semua students yang mau masuk ke UC Berkeley, mereka pasti akan rata-rata akan consider divisi juga seperti itu. Nah ini tadi benar-benar langsung aku dijawab nih pertanyaannya. Ternyata transfer rate-nya prestasi atau ininya transfer rate-nya tinggi sekali. Transfer rate-nya tinggi dan langsung UC Berkeley since 1990s itu kan pasti prestasi yang dipertahankan itu luar biasa ya ya. Nah, untuk teman-teman yang banyak penasaran karena kan divisi ini tuh bisa disebut community college, right? Nah, itu gimana sih? Apa sih keunggulannya gitu dibandingkan institusi lain di USA? Dan sistemnya tuh apakah sama ke university, community college seperti apa gitu? Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung karena kan istilah ini nggak umum kalau di Indonesia. Betul. Sebetulnya banyak yang salah kaprah ya kalau misalnya di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa community college itu di bawahnya university, which is to certain extent it's true. Tapi yang student perlu ketahui adalah community college itu kita bukan pathway, kita bukan foundation, kita bukan pre-university, kita juga bukan hasil completion. Tapi community college itu sudah first and second year of university. Jadi sebetulnya saat mereka masuk ke community college pun atau mereka mau masuk ke uni sekalipun, di 2 tahun di awal itu kelas-kelas yang diambil akan sama semua, nggak ada bedanya sih. Jadi secara kualitas nggak ada beda, secara materials pun juga nggak akan beda sama sekali sih, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih agak ragu nih untuk nyoba community college, tadi barusan dijawab semua keraguannya. It's not
very different ya. Bahkan Betul. first and second year-nya tuh persis sama mempelajari Betul. hal-hal yang sama gitu ya. Nah, nyambung dari obrolan masih soal divisi nih untuk teman-teman yang mau tahu. Boleh jelasin nggak sih kalau misalnya university atau institusi itu kan pasti provide facility atau mungkin ada benefit-benefit untuk mahasiswa internasional. Kalau divisi sendiri nih seperti apa sih? Ada kayak mungkin yang paling anak-anak Indonesia cari nih kayak internship tuh ada nggak sih Internship gitu? ya? Okay. Atau scholarship maybe yang lebih lagi dicari tuh. Oke, sebetulnya kalau biasanya kalau misalnya students di 2 tahun di awal mereka masuk ke community college itu nggak ada internship kebanyakan. Kenapa? Karena biasanya students yang masuk ke community college fokus mereka itu untuk bisa masuk top rank university. Dan itu lebih berguna bagi students itu kalau misalkan mereka kayak do a lot of volunteering activity di kampusnya ataupun mungkin ikut-ikut kayak professional club organizations kayak gitu. Jadi itu lebih berguna gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk benefit dari sisi community college itu banyak banget ya sebetulnya ya. Jadi ya 11-12 dengan university, sebetulnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin kalau internship enggak, tapi bukan berarti tidak bisa memperkaya portfolio dan CV Betul, gitu ya. betul. Tetap pasti akan ada didukung oleh divisinya itu sendiri. Betul. Oke, nah aku kepo banget nih. Apalagi sebagai ini kan ada alumni, nggak cuma representatif, ada alumni divisi di sini. Kalau lingkungan belajarnya itu seperti apa sih? Karena mahasiswa Indonesia itu kan berarti kita akan merantau ya ke luar negeri. Hal yang akan menjadi pertimbangan besar pasti kan safety ya teman-teman. Kalau di divisi sendiri atau lingkungan di sekitar divisi sendiri itu seperti apa sih? Oke, sebetulnya in terms of safety, aku berani bilang bahwa kota-kota colleges yang di Diablo Valley College ataupun mungkin colleges of Contra Costa in general itu aman-aman semua sih. Karena itu karena kita kota kecil ya gitu. Nah sebetulnya in terms of safety memang pastinya adalah, pasti aku nggak menampik mungkin yang diberitakan di media-media, misalkan ada hal-hal yang negatif itu hal-hal menampik hal itu. Tapi aku berani bilang adalah ya dari mulai COVID sampai detik ini kita ngomong itu sama sekali nggak ada satu kasus pun tentang anti-Asia, penembakan di kota colleges kamu itu nggak ada. Ini kenapa? Misalkan saya sekolah, saya pasti akan lebih pilih ke kota kecil, yang penting ada akses ke kota gedenya sih, seperti itu. Tapi in terms of safety nggak separah yang dibayangkan yang di media-media sih. Karena kan kalau media-media pasti mereka highlightnya pasti yang negatif supaya dapat viewers biasanya kayak gitu. Oke. Jadi emang nggak kaget ya kalau California itu jadi kota favoritnya mahasiswa internasional atau Indonesia itu sendiri ya. International student, banyak banget sih. Pasti safety sudah dipertimbangkan dan udah nggak diragukan lagi gitu ya. Betul. Nah, aku tadi sempat ingat nih, tadi kan Dixon sempat ngomong soal transfer rate. Nah, kalau bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman transfer credit dari divisi ke top university-nya itu kayak gimana sih? Sama tadi ada satu lagi follow up question nih. Kan tadi sempat mention soal UC Berkeley. Selain UC Berkeley nih, ada nggak sih top university yang menjadi partner atau kerjasama dengan divisi? Mungkin aku jawab yang kedua dulu ya. Jadi kalau misalkan dari kita itu bisa transfer selalu kemana aja sih kebanyakan. Tapi yang mungkin bisa di garansi transfer itu kebanyakan cuma uni-uni yang ada di California. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena pelajaran di US kan beda-beda ya, setiap state beda-beda. California beda dengan Texas, mungkin dengan New York kita beda-beda. Tapi so far sih sejauh ini student-student kita itu semuanya bisa transfer semua sih, ke out of state juga bisa. Tapi memang kebanyakan ya pasti mereka mau masuk ke UCB karena ya tujuan utama mereka masuk tempat di Diablo Valley biasanya mereka mau masuk ke UC Berkeley, biasanya kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya sistemnya transfernya kayak gimana sih? Kalau misalnya sistem transfernya sih nggak ada, cuman kita ambil kelas doang, udah gitu kita saat apply ke university, kita tinggal kirim transcript kita aja ke mereka, dan that's pretty much it. Jadi benar-benar simple banget sih. Nah tadi kan kita sempat ngomongin soal internship gitu kan. Kalau di community college kan tadi sudah dijelasin oleh Dixon, biasanya mahasiswa itu fokusnya memang sudah mengejar ke transfer university-nya itu kan. Jadi program internship tidak disediakan gitu seperti itu. Nah tapi kalau misalnya sebagai mahasiswa internasional nih yang kuliah di California, apakah bisa nggak sih ada kesempatan untuk maybe part time atau full time untuk nambah uang jajan gitu di sana? Bisa banget ya. Jadi kalau misalkan di Diablo Valley College ataupun Colleges of Contra Costa itu in general, student itu juga bisa tetap part time di dalam campus. Itu ada maksimum itu 20 jam per minggu kayak gitu. Nah pekerjaannya apa aja? Pekerjaan itu mungkin bisa jadi librarian, bisa jadi student assistant, bisa juga jadi cashier. Nah tapi sebetulnya aku berani ngomong bahwa I think
more than 90% of the Indonesian student yang di Diablo Valley College itu mereka nggak ada yang kerja sama sekali. Oh gitu. Sebetulnya bukan karena mereka males ya, sebetulnya enggak. Tapi karena again tujuan kita masuk ke community college untuk bisa transfer ke top rank uni. Dan untuk bisa masuk ke top rank uni itu akan lebih penting kalau misalnya kita itu ikut klub-klub yang tadi aku sebutkan, karena kerjaan-kerjaan ini itu nggak related sama jurusan kita sama sekali. Jadi itu sebetulnya nggak ada guna sama sekali sih sebenarnya, sayang aja. Betul. Oke, memang berarti teman-teman yang fokusnya udah tahu nih mau masuk ke transfer uni mau kemana, itu pas banget berarti masuk divisi ya. Betul. Gitu. Oke, nah kalau misalnya setelah lulus nanti kan berarti akan transfer ke university yang diinginkan, yang gitu kan. Betul. Nah itu tuh biasanya nih sebagai orang yang sebagai mahasiswa yang sudah lulus di US tuh ada kesempatan kerja nggak sih buat di sana? Kan tadi kita mundur dikit tadi kan Dixon sempat sebut salah satu alasan mahasiswa internasional itu biasanya milih di US juga karena pingin kerja di multinational companies such as Microsoft, Apple dan lain-lain gitu. Jadi kalau soal kesempatan kerja sendiri di US itu seperti apa sih? Sebetulnya kalau misalnya kita sekolah di US itu enaknya adalah siap student menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, mereka bisa dapat namanya OPT. OPT itu kepanjangan dari Optional Practical Training. Itu working permit, essentially it's like a working permit gitu. Nah, jadi kalau misalnya semua students yang lulusannya STEM, mereka bisa dapat 3 tahun, 1 tambah 2 tahun. Itu working permit-nya gitu. Kalau misalkan yang bukan lulusan STEM, mereka cuma bisa dapat setahun aja. Nah itu mereka bebas, mau nyari kerja di full time juga boleh, mau nyari kerja part time juga boleh. Yang penting mereka dapat kerjaan yang related sama jurusannya mereka, kayak gitu. Kadang kan ada students yang misalnya ngambilnya kayak business marketing, tapi mereka kerjanya misalkan di multinational company kayak Microsoft, itu nggak apa-apa. Yang penting kerjaannya dia itu bisa related, yang bisa di-justify kenapa sama kurang lebih sama jurusan yang diambil, kayak gitu. Oh wow, that's good news banget ya. Berarti buat teman-teman yang mungkin masih ada salah satu harapannya nih kuliah di USA, pingin banget kerja di luar negeri, ngerasain ngecap gitu rasanya gimana sih kerja sama multinational companies. USA yang divisi bisa jadi tujuan studi mereka. Wow, ini obrolan hari ini insightful banget buat teman-teman. Bahkan aku pun jadi nambah pengetahuan soal community college itu kayak gimana, transfer credit itu kayak gimana, sampai ke prestasi divisi sendiri yang transfer rate-nya tinggi banget gitu ya. Oke, Dixon, thank you so much udah mau bagi-bagi insight. Iya, teman-teman juga pasti yang nonton udah pada nyatet nih kayaknya, udah langsung tahu mau kemana gitu ya, langsung mikirin oke, mau transfer ke sini dari divisi. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time juga ya. Thank you untuk waktunya. Teman-teman. Nah itu dia obrolan kita tadi dengan Dixon, semoga bermanfaat dan menambah insight buat teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, terutama di USA. Bagi teman-teman yang mau kuliah di USA ini boleh banget consider community college, terutama juga di Diablo Valley College. Cara apply ke divisi gampang banget, bisa via Sun Education dengan cara konsultasi gratis dengan datang ke kantor cabang paling dekat dari rumah kamu atau hubungi juga hotline kami. Kalau gitu, aku Valerie undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Talk the Talk selanjutnya. Bye-bye. Udah siap belum kuliah ke luar negeri? Biar makin siap, subscribe dulu channel Sun Education dan intip video lainnya.